Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca buku Khulasatu Ta'zimil Ilm karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca Al-Maqid Ats-Tsamin, ya. Kesimpulan yang ke-8, yaitu dia luzumut ta'anni fi talabi. Orang yang belajar itu dia punya sifat ta'anni, tenang, ya, pelan-pelan, dan tidak tergesa-gesa, di dalam belajar. Sekarang kita lihat yang ke-9. Jadi ini berurut, ya. Insya Allah nanti di akhir pertemuan kita akan simpulkan semuanya terkait tentang 20 dari pembahasan ini. Baik. Ya, sekarang yang kita akan baca Al-Maqid At-Tasi'. Simpul yang ke-9. Ya, kesimpulan yang ke-9. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, Al-Maqid At-Tasi', kesimpulan yang ke-9. As-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Bersabar di dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Baik itu tahammul, ya, ketika dia mengambil ilmu, atau adaan, ketika dia menyampaikan. Ya, tahammul itu, ya, dia mengambil ilmu, kalau adaan ketika dia menyampaikan. Ya, ketika menyampaikan. Jadi seorang penuntut ilmu, ketika dia belajar, dia harus banyak-banyak bersabar. Ya, banyak-banyak bersabar. Kata beliau, "Idz kullu jalilin minal umuri la yudraku illa bis-sabr." La yudraku illa bis-sabr. Setiap perkara yang mulia itu tidak akan didapatkan kecuali dengan kesabaran. Ya, ilmu adalah suatu hal yang sangat mulia. Tidak akan didapatkan kecuali hanyalah orang-orang yang mampu bersabar. Wa a'dhamu syai'in tatahammalu bihin nafsu talabul ma'ali. Ya, sesuatu yang terbesar yang jiwa itu mengembangnya adalah talabul ma'ali, mencari sesuatu yang mulia, yang tinggi. Dengan cara apa? Tasbiruha alaih, bersabar atasnya. Walihada kana as-sabru wal musabaratu ma'muran bihima litahsili aslil imani taratan wa litahsili kamalihi taratan ukhra. Ya. Oleh karena itu, kesabaran ini, as-sabr wal musabarah, dan terus menerus di atas kesabaran, itu istiqomah di atasnya. Ya. Oleh karena itu kata beliau, sabar dan istiqomah itu ma'muran bihima, suatu hal yang diperintah untuk mendapatkan pokok keimanan pada suatu keadaan, walitahsili kamarihi taratan ukhra, dan untuk mendapatkan kesempurnaan dari keimanan tersebut di keadaan
yang lain. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru." Jadi dipanggil ya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, wasabiru, dan terus meneruslah bersabar. Ya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarkanlah diri engkau wahai Nabi Muhammad. Bersabarlah bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Rabb mereka pagi dan petang. Yuriduna wajha, semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam ayat ini surah Al-Kahfi ayat yang ke-27, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersabar. Sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang beribadah, berdoa kepada Rabb mereka. Ya, ini dalil ya. Kemudian kata beliau, qala Yahya bin Abi Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah. Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala berkata pada penafsiran ayat ini, ayat yang mana? Wasbir nafsaka. Ya, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi dan petang, semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tafsir ayat ini, kata beliau, yang dimaksudkan adalah hiya majalisul fiqh. Adalah majlis-majlis fikih, maksudnya majlis ilmu. Ya, majlis ilmu. Ya, dikatakan fikih ya, karena fikih itu asal maknanya secara bahasa adalah apa? Al-faham, pemahaman. Maksudnya majelis-majelis ilmu, ya, majelis ilmu. Baik. Jadi dari keterangan ini kita mengambil pelajaran ya akan pentingnya seorang penuntut ilmu punya sifat kesabaran. Banyak-banyak bersabar di dalam belajar. Ya, karena segala sesuatu yang mulia kita tidak akan dapatkan. Kita tidak akan raih kecuali dengan kesabaran. Ya. Kata beliau, "Wala yuhassila ahadun al-ilma illa bis-sabr." Wala yuhassila ahadun al-ilma illa bis-sabr. Seseorang tidak akan mencapai, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali harus dibarengi dengan kesabaran. Ya. Apa artinya sabar itu? Secara bahasa, al-habs, menahan. Ya. Menahan dari sesuatu. Iya. Kan orang yang belajar itu dia banyak sesuatu yang dia harus menahan. Ya. Dia capek dalam belajar, dia harus tahan. Bertahan. Ya. Dia ngantuk misalnya di dalam tahammul, di dalam bermajlis, dia harus menahan dirinya. Nah, itu kesabaran. Ya, bersabar. Seperti itu. Kemudian kata beliau, qala Yahya bin Abi Katsirin aidha la yustata'ul ilm bi rahatil jism. Kata beliau, tidak akan didapatkan ilmu itu dengan badan yang santai. Ilmu tidak akan didapatkan dengan badan yang santai-santai. Ya, menunjukkan perlu kesabaran. Makanya kata sebagian salaf, sebagian ulama mengatakan apa? Man lam yadhuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayati.
Siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walaupun sesaat, dia tidak bisa bersabar. Ya. Siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walaupun sesaat saja, maka dia akan senantiasa meneguk gelas kejahilan sepanjang hidupnya. Jadi memang orang belajar butuh bersabar. Ya, butuh bersabar. Fabis sabri yukhraju min ma'radil jahli wa bihi tudraku ladzatul ilm. Dengan sifat kesabaran inilah, ya, seseorang akan dikeluarkan dari pahitnya kejahilan. Ya. Antum mampu, kita mampu bersabar di dalam belajar, ya, seseorang akan dikeluarkan dari pahitnya yang namanya rasa jahil. Wabihi tudraku ladzatul ilm. Dengan kesabaran ini juga seseorang akan meraih bagaimana kelezatan dari ilmu itu. Bagaimana kelezatan dari ilmu. Taib. Wasabrul ilmi nau'an. Bersabar di dalam ilmu, di dalam belajar, itu ada dua bentuknya. Itu sudah disinggung di atas ya. Bersabar, yang paling pertama tadi, as-sabru fil ilmi, bersabar dalam belajar, tahammulan wa adaan. Ini yang mau dijelaskan. Tahammul, mengambilnya, wa adaan, dan menyampaikannya. Ya. Kata beliau, bersabar dalam ilmu itu ada dua bentuknya. Ahaduhuma, yang pertama, sabrun fi tahammulihi wa akhdhihi. Bersabar di dalam mengambilnya. Duduk belajar. Falhidzu yahtaju ila sabrin. Ya, menghafal itu perlu kesabaran. Ya. Diulang 10 kali belum bisa, bersabar, diulang lagi. Ya, dipahami 1 kali belum paham, dibaca lagi. Belum paham, dibaca lagi. Tidak paham lagi, ditanyakan. Itu tahap bersabar. Wal fahmu yahtaju ila sabrin. Ya, memahami perlu kesabaran. Wa huduru majalisil ilmi yahtaju ila sabr. Hadir, menghadiri majelis ilmu perlu juga kesabaran. Ya, karena kadang perjalanan seseorang dalam mencari ilmu itu banyak rintangan-rintangan. Maka perlu bersabar. Wa ri'ayatu haqqi syekh tahtaju ila sabr. Ya. Menjaga hak-hak guru, ya perlu juga kesabaran. Jadi dalam tahammul, dalam mengambil ilmu, ya dibutuhkan senjata kesabaran. Wa nau'u tsani, jenis yang kedua, sabrun fi adaihi wa bathihi wa tablighihi ila ahlihi. Jenis kedua, bersabar dalam ilmu adalah apa? Bersabar di dalam menyampaikan ilmu. Ya, menyebarkannya di tengah manusia. Ya, harus punya kesabaran. Ini dalam dalam berdakwah. Dan itu sudah biasa kita mungkin dengar ya. Ada 4 hal yang wajib dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah. Berilmu, beramal di atas ilmu, kemudian apa yang ketiga? Berdakwah. Itu di muqaddimah, di mana itu disebut? Ya, muqaddimah salasatul usul. Ya. Wajib bagi seorang penuntut ilmu bersabar dalam menyampaikan ilmu. Karena orang yang berdakwah itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya gangguan di dalam dakwahnya. Iya. Nabi saja, Nabi SAW, ya, ketika awal-awal beliau berdakwah menyuruhkan la ilaha illallah, mereka ditolak. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka ketika diajak untuk masuk ke dalam Islam, ya, ucapkan la ilaha illallah, mereka yastakbirun, bersombong, wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Ya. Mereka berkata, orang-orang Quraisy, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami ini hanya disebabkan karena
orang-orang yang gila ini, orang yang gila ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Perlu kesabaran. Ya, di dalam menyampaikan. Fal julusu lil muta'allimina yahtaju ila sabr. Ya, duduk kepada orang-orang yang belajar itu butuh kesabaran. Ya. Wa ifhamuhum yahtaju ila sabr. Memahamkan mereka, yaitu memahamkan murid-murid perlu bersabar. Ya. Jadi itu tadi ya, al-julus, duduk untuk orang-orang yang belajar kepada orang-orang yang belajar perlu kesabaran. Bagaimana memahamkan mereka, dipahamkan tidak paham, ya bersabar, jelaskan terus. Ya. Wa ifhamuhum yahtaju ila sabrin, memahamkan mereka perlu kesabaran. Wa ihtimalu zallatihim yahtaju ila sabr. Iya. Mengembang dari kekeliruan-kekeliruan mereka ya perlu kepada kesabaran. Iya, perlu kesabaran ya. Jadi memahami maksudnya di sini ihtimalu zallatihim ya, memaklumi dari kekurangan-kekurangan. Ya, kalau ada yang kurang, ya dibutuhkan kesabaran. Wa fawqa hadaini an-naw'aini min as-sabr, min sabril ilmi as-sabru ya, 'ala as-sabru fihima was-sabatu 'alaihima. Ya. Dan yang lebih berat dari dua kesabaran dalam ilmu yang tadi itu, ya, tahammulan wa adaan, apa yang berat adalah terus istiqomah di dalam belajar, tahammul dan ada menyampaikan ilmu. Jadi kan maksudnya di sini apa? Kan saya sebutkan ya, pentingnya seorang itu bersabar dalam belajar baik ketika dia mengambil ilmu atau dia menyampaikan ilmu. Di akhir diisyaratkan ternyata ada lagi kesabaran yang lebih daripada dua ini, yaitu apa? Istiqomah di atasnya. Ya, tidak putus-putus. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi kalau orang sudah mulai paham tentang keutamaan ilmu, majlis ilmu, maka dia jaga dirinya. Jangan sampai dia terputus di dalam belajar. Ini yang paling berat. Perlu kesabaran yang lebih dibandingkan yang dua tadi. Paham ya? Maksudnya Syekh? Yang terakhir tadi. Jadi, wa fawqa hadaini an-naw'aini min as-sabr, min sabril ilmi as-sabru 'ala as-sabri fihima. Di atas dua jenis dari kesabaran ilmu ini, yaitu tadi tahammulan wa adaan, adalah bersabar di atas keduanya dalam artian dia istiqomah. Istiqomah dalam mengambil ilmu dan istiqomah dalam menyampaikan ilmu. Ini subhanallah ya. Penjelasan dari Syekh sangat sangat mengena sekali. Terakhir dikatakan dalam sebuah syair, likullin ila sya'wil ula wa thabatu walakin azizun fir rijali thabatu. Kata beliau, teruntuk semua yang sedang meraih tujuan yang mulia, hendaknya dia istiqomah. Ya, jadi semua orang yang sedang mencari tujuan yang mulia, hendaknya dia senantiasa istiqomah. Ya, walakin azizun fir rijali thabatu. Ya, tetapi yang berat bagi setiap orang itu adalah istiqomah. Ya, jadi disuruh orang yang mencari kemuliaan harus dia istiqomah. Tapi ingat, istiqomah itu adalah hal yang sangat berat. Baik, selesai. Kesimpulan yang ke-9, yaitu bersabar di dalam belajar, baik itu tahammulan ataupun wa'adaan. Kemudian yang berikutnya, al-ma'kidul ashir. Kesimpulan yang ke-10. Mulazamatu adabil ilm. Ya. Kesimpulan yang ke-10 adalah senantiasa memperhatikan mulazamah dalam
memperhatikan adab-adab di dalam belajar. Nah, ini terkait tentang apa? Masalah adab di dalam belajar. Jadi setelah kesabaran, sekarang disebutkan tentang adab di dalam belajar. Ya, bagaimana metode atau adab di dalam menuntut ilmu. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi kitabih Madarijus Salikin. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata dalam kitab beliau Madarijus Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi famastujliba khairud dunya wal akhirati bimithlil adab walastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adab. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala Ibnu Qayyim, adab seseorang itu adalah lamban dari kebahagiaan dan keberuntungannya. Dan sedikitnya adab itu adalah lambang atau tanda kesengsaraan baginya. Ya, tanda kesengsaraan baginya. Maka tidak ada sesuatu yang bisa mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat melebihi daripada adab ini. Ya. Ingin kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, maka kuncinya perhatikan dari adab kita. Kita ingin berhasil dalam belajar, perlu perhatian juga terhadap adab. Bagaimana adab-adab di dalam belajar. Walastujliba hirmanuhuma. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang bisa membuat seorang terhalang dari keduanya, kebaikan dunia dan akhirat, melebihi dari sedikitnya seorang itu dalam beradab. Taib. Wal mar'u, dalam sebuah syair dikatakan, wal mar'u la yasmu bi ghairil adab wa iyyakun dza hasabin wa nasab. Seseorang itu tidak terangkat, maksudnya tidak akan terangkat derajatnya kecuali harus dibarengi dengan adab. Walaupun dia adalah orang yang memiliki kedudukan dan nasab yang tinggi. Kemudian kata beliau, wa innama yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi. Sesungguhnya yang cocok bagi ilmu itu, maksudnya sesungguhnya yang cocok, yang pantas mendapatkan ilmu itu adalah man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi. Adalah orang-orang yang dia memiliki adab di dalam dirinya, adab pada pelajarannya, adab bersama guru dan kawan-kawan belajarnya. Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan di sini terkait tentang adab. Di dalam belajar, adab di dalam belajar itu adab yang berkaitan untuk dirinya sendiri. Akan dijelaskan. Terus ada adab yang berkaitan dari pelajarannya. Adab bersama gurunya. Yang adab bersama kawan-kawannya, bersama teman-temannya. Ini 4 Jadi sebagai penuntut ilmu nanti dikatakan beradab ketika dia memperhatikan dari 4 ini, 4 jenis dari adab. Kata beliau, qala Yusuf ibnul Husain, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab itu ilmu bisa dipahami. Dengan kita beradab, maka ilmu itu akan mudah masuk pada diri kita. Di annal muta'addiba yura ahlal lil ilmi fayubdhalu lahu wa qalilul adabi yu'azzul ilmu ay yudayya indahu. Karena adab itu, orang yang beradab itu dia berhak
di dalam dia pantas ya dalam menyandang ilmu. Sebaliknya, sedikitnya adab itu apa namanya? Ilmu itu akan sia-sia di sisinya. Ilmu itu akan sia-sia di sisinya. Wa min huna kana as-salafu rahimahumullahu ta'ala yahtamuna bi ta'allumil adabi kama yahtamuna bi ta'allumil ilm. Ya, dari sini kita mengetahui. Dari sini para ulama as-salaf terdahulu mereka punya perhatian, punya ihtimam, perhatian untuk mempelajari adab sebelum mereka terjun dalam mempelajari ilmu. Ya. Seorang yang belajar bagaimana adab yang baik kepada gurunya, kepada pelajarannya, kepada teman-temannya dan selainnya. Qala Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin rahimahullah taala berkata, "Kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm." Mereka para ulama as-salaf belajar al-hadiyah. Hadiyah di sini maksudnya adab. Ya. Sebagaimana mereka belajar ilmu. Ya, maksudnya orang-orang terdahulu itu mereka juga mempelajari adab. Bahkan mereka lebih mendahulukan adab sebelum dia mempelajari ilmu. Bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumul ilm. Bahkan sekelompok dari kalangan mereka, para ulama salaf, mereka lebih mendahulukan mempelajari adab dibanding mempelajari ilmu. Ya, mempelajari ilmu. Qala Malik ibnu Anasin lifatan min Quraisy. Malik bin Anas, Imam Malik, ya, berkata kepada seorang pemuda dari kalangan Quraisy, "Ya bana akhi, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilm." Wahai anak, di situ apa? Ibna akhi. Hah? Wahai anak saudaraku. Berarti apanya? Penakan. Penakannya, ya. Wahai anak saudaraku maksudnya penakannya. Ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilm. Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Iya. Wa kanu yuzhiruna hajatahum ilaih. Dahulu mereka betul-betul menunjukkan betapa butuhnya mereka terhadap adab ini. Qala Makhlad ibn al-Husain ibn al-Mubarak yauman nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Ya. Makhlad ibn Husain suatu hari berkata kepada Ibnul Mubarak. Kepada Ibnul Mubarak. Apa kata beliau? Kami ini lebih perlu banyak mempelajari adab daripada banyak belajar ilmu. Ya, artinya apa? Mereka mendahulukan mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Wa kanu yusuna bihi wa yurshiduna ilaih. Dan mereka, yaitu orang-orang terdahulu, saling berwasiat tentangnya, tentang adab, dan memberikan petunjuk arahan terkait tentang masalah adab ini. Ya. Perhatikan Imam Malik setelahnya. Qala Malik, berkata Malik bin Anas, Imam Malik, ya, rahimahullahu taala. Kanat ummi, adalah ibuku, ya, dulunya di awal-awal beliau belajar, adalah ibuku, tu'ammimuni wa taqulu li. Kata beliau, ibuku memakaikan aku imamah, ya. Dan berkata kepadaku, idhab ila Rabi'atah. Pergilah kamu ke Rabi'ah. Rabi'ah ini guru Imam Malik. Ya.
Rabi'ah ibnu Abdurrahman. Ya, orang yang ahli fikih di kota Madinah di waktu itu pada zamannya. Ya. Apa kata ibunya Imam Malik setelah Imam Malik dipakaikan imamah oleh ibunya? Pergi kamu ke Rabi'ah, ya. Ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Pelajari dulu adab-adabnya sebelum engkau mengambil ilmu darinya. Sebelum engkau mengambil ilmu darinya. Ya, maka ini kisah-kisah, ya, pengkhabaran-pengkhabaran terkait tentang ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka memperhatikan dari adab-adab di dalam belajar. Jadi kesimpulannya tadi, ya, seorang mulazamatu adabil ilm, dia continue senantiasa memperhatikan adab di dalam belajarnya itu pada 4 hal. Ya, pada 4 hal yang disebutkan tadi di penjelasan ini. Apa tadi yang pertama? Adabnya terhadap dirinya sendiri. Apa maksudnya adab terhadap dirinya sendiri? Ya, orang yang pergi belajar, ya, di antara adabnya dia harus perhatian, punya kesiapan di dalam belajar. Punya kesiapan di dalam belajar. Ya, jangan pergi bermajelis ilmu, ya, dia tidak perhatikan dirinya, ya, tidak menjaga pakaiannya misalnya, tidak berpenampilan rapi, baru bangun tidur, ya. Nah, itu adab terhadap diri. Terus yang kedua, terkait tentang pelajaran. Pergi belajar tidak bawa buku, hanya bawa pulpen. Nah, ini di antara contoh, ya. Tidak memiliki adab dalam pelajarannya. Dan seterusnya, adab terhadap syekhnya, terhadap gurunya. Apalagi yang terakhir tadi? Adab terhadap kawan-kawannya. Nah, ini terkait tentang adab ini, ya, itu ada buku-buku khusus, ya, yang menjelaskan. Jadi perlu terkait tentang rinciannya bagaimana, nah itu ada, ya. Seperti kitab misalnya Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah. Itu di situ disebutkan adab-adab. Ya, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala punya kitab khusus namanya apa? Al-Adabul Mufrad, ya, dan selainnya. Ya, dan selainnya dari para ulama, banyak di antara mereka yang menulis terkait masalah ini. Baik, saya kira ini dulu, ya. Majelis yang ke-10 atau kesimpulan yang ke-10 di dalam ta'zim, khulasatu ta'zimil ilm. Ya, masih ada 10 lagi, ya. Jadi mungkin 10 setelahnya kita tidak baca semua contoh-contoh yang disebutkan di bawah. Paling kita ringkas saja, ya. Karena kita sisa beberapa pertemuan lagi. Ya, intinya kita tahu gambarannya, orang yang belajar, ya, bagaimana tahapannya, tahapan-tahapan di dalam menuntut ilmu, ya. Jadi diingat saja terus, ya. Yang pertama, kesimpulan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu bertahap nanti, ya, bertahap. Jadi ketika seorang penuntut ilmu mulai belajar, ya harus perhatikan semua ini. Dari kesimpulan-kesimpulan, bagaimana seorang itu dia bisa memuliakan, mentakzim, mengagungkan dari ilmu syar'i. Ya, taib. Saya kira ini naktafi bihadzal qadar ila huna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.